itu kak. Orang yang itu buat website, media kabar. Iya. Sejak kapan kak kakak buat? Oh, kalau media tuh kami kan sama-sama dari haluan berdua gitu kan. Dia kakak kan dari 2004 memutuskan kawin 2005 tuh berhenti, ada lagi di haluan. Nah ketika enggak dari haluan itu suami tetap jalan. Nah kan seperjalanan berumah tangga suami tetap di sana, artinya kita kan menggadangkan perusahaan orang yang awak gadangan. Alhamdulillah bapak kami pernah jadi pimpinan juga di situ, bisa dicariin, tapi kan perusahaan orang yang kita besarin. Nah jadi ketika tahun kemarin 15 Maret 2024 kemarin, tapi sebelumnya udah didirikan itu, tapi resminya media online kakakku, Kabar Terkini namanya, itu resmi diapakan di website tanggal 15 Maret 2024. Nah, terus selama proses pembuatan website itu, apakah ada kendala atau hambatan yang akak temui? Kalau kendala sih banyak ya, karena mendirikan bukan CV ya, tapi perusahaan. Jadi kendalanya yang pertama tuh minimnya gitu kan, karena tahu lah Linda kan kehidupan orang swasta bersama dengan pegawai negeri. Nah jadi di kendalanya di keuangan, dan itu kami habis-habisan untuk mendirikan perusahaan ini. Memang harus ada pengorbanan gitu kan. Nah, sampai kemarin memutuskan menjual mobil karena masa depan yang akan dituju nih. Kalau misalnya jalan itu bisa dicari lagi gitu kan. Itulah kendalanya itu. Sementara yang pertama kendalanya dari segi keuangan juga, kemudian dari segi SDM-nya, karena SDM untuk media itu kan nggak kaleng-kaleng. Memang orang-orang yang berpengalaman menulis yang kami cari, kemudian yang new payah dulu gitu. Artinya nggak langsung orang yang ingin dapet namu langsung, enggak gitu. Memang orang yang pengen karajo balik dulu, karena orang yang bakal karajo balik dulu lah yang akan berhasil nanti. Bagaimana kakak atau berita sebelum dipublikasikan di website? Kalau mengajukan berita itu kita kan udah kerja sama dari ini sama narasumber yang lama-lama itu, masih terjalin harmonis lah hidupnya gitu kan, kayak di mas-mas untuk dinas pendidikan masih terjalin awak di situ, masih ada orang-orang lama di sini. Jadi mereka itu nanti sebagai perpanjangan tangan kalau ada acara segala macam, mereka tetap. Apa saja tantangan terbesar dalam mengelola website milik KBRI dan Fitasari? Kalau tantangannya mungkin menjamurnya ya, media itu yang pertama, persaingan lah ya, karena persaingan kita kan kalau di media online tahu saya Linda rating berita. Nah, kalau di media online rating itu bisa langsung nggak saya lihat. Nah itu bagian ratingnya tuh, aduh pokoknya diagramnya. Kalau hari ke berita banyak dibaca ulang, aku masuk berita populer, nah, itu tinggi grafiknya. Dari situ bisa cari langsung grafik peningkatan pembaca. Nah kalau misalnya nggak ada sama sekali pembaca, nah itu ratingnya grafiknya turun tuh, nggak sampai tinggi menggunung gitu. Dan tantangan kami sama mereka ya generasi muda awak mungkin dalam tanda kutip ya banyak yang belum paham, dalam tanda kutip masih bodoh gitu ya, masih bodoh dalam artian gini, dia lebih cenderung membaca website-website yang tidak kredibel, yang belum pasti kebenaran beritanya. Tapi kalau media-media kayak kami itu kan nggak pasti, medianya itu media yang jalih narasumbernya, dan itu wawancara langsung. Nah kalau media-media lain kayak TikTok dan segala macam itu kan dia berita kan apapun itu kabarnya, informasinya kan dalam tanda kutip kan belum betul, masih dari dibilang awang-awang, karena narasumbernya tidak jalan, hanya ambil pendapat orang jadian berita kayak gitu. Kalau kita kan enggak, mungkin media tertulis koran dulu, kita memang wawancara dengan narasumber, kita memang cari informan itu narasumber itu, dan media itu jaleh dan berimbang. Terus kak,
Apakah kakak punya standar atau pedoman tertentu dalam menerbitkan sebuah berita? Iya, kalau pasti, kalau standar itu pasti, karena kita jurnalistik kan, jurnalis, jadi standar kita itu sesuai dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang sesuai kaidah bahasa, yang sesuai EID, ejaan yang disempurnakan gitu. Nah, menjaga website itu agar nggak turun grafiknya, ada standar. Kalau nggak masuk berita itu dalam sehari, kita bisa dibilang media abal-abal. Jadi memang harus misalnya 10 sehari, harus masuk 10 sehari kayak gitu. Jadi kalau kurang sih 10, nah itu rating bisa turun, bisa di Google sebagai media yang abal-abal gitu. Jadi mempertahankan rating harus masuk sehari itu 10 sekian berita itu yang harus dijaga setiap hari. Ada nggak Kak pesan atau harapan terkait dunia penerbitan berita bagi generasi muda, khususnya bagi kami mahasiswa? Nah, itu mungkin pesannya untuk adik-adik ya, rajinlah menulis, karena kata orang pintar itu yang akan kita tinggalkan itu nanti ketika kita tidak ada. Kalau kita orang berpendidikan itu kan karya tulisan ya. Einstein bisa dikenal kan karena karyanya, Alexander Graham Bell karena karyanya, dan kita sebagai orang bahasa Indonesia karya. Apa karya kita? Nah, visi tadi. Kemudian apa karya kita? Nggak usah muluk-muluk. Kalau Kak mungkin karya Kak nggak banyak, kalau cerpen itu bisa dihitung jarinya. Tapi alhamdulillah kini sedang meramu buku untuk membuat antologi puisi.